biografi dan perjalanan perjuangan panjang Raden Dewi Sartika. Sadar, usai perang agresi militer sekitar tahun 9 penulis kolonial penjajahan Belanda ya. Nah, masa kolonial ini, masa penjajahan Belanda itu menyebabkan akses pendidikan pribumi sangat terbatas, terutama kaum Dewi Sartika lahir di Cicalengka, Bandung pada tanggal 4 Desember 1884 dari keluarga bangsawan Sunda. Nah, beliau merupakan anak kedua perempuan pertama dari 4 bersaudara. Yang bisa mengenyam pendidikan adalah anak-anak yang berasal dari keturunan bangsawan. Nah, maka beliau disekolahkan di STKC Inland School. Ini setara dengan kelas 1 sekolah dasar. Dia memiliki semangat mengajar dan peduli pendidikan. Orang tuanya itu berpikir bahwa anak itu harus tumbuh dengan kecerdasan dan kepintaran. Maka orang tuanya sangat mengutamakan yang namanya pendidikan. Nah, memang sejak kecil Dewi Sartika itu sudah timbul jiwanya untuk mengajar. Beliau mengajarkan anak-anak ya yang ada di lingkungannya menggunakan pecahan besi. Pada tanggal 16 Januari 1994, peresmian sekolah istri atau kita sebutnya dengan sekolah gadis ya, pertama di Hindia. Perempuan bukan hanya diajarkan masalah pendidikan keilmuan saja, tetapi perempuan diajarkan untuk terampil dalam mengurus rumah tangga. Yang oleh Dewi Sartika ini adalah 3 pilar utama. Yang pertama adalah pendidikan inklusif, yaitu pendidikan sebagai hak dasar kaum yang berasal dari bangsawan saja yang mampu atau boleh merasakan bangku sekolah, sedangkan kaum miskin ya pada saat zaman penjajahan tidak bisa merasakan bangku sekolah. Nah, ini Dewi Sartika ingin mendobrak diskriminasi. Metode yang digunakan yaitu learning by doing dan penggunaan bahasa lokal Sunda, Melayu atau bahasa Sunda itu setara dengan bahasa Belanda. Maka di sekolahnya digunakanlah bahasa Sunda dan bahasa Melayu sebagai perlawanan budaya untuk menciptakan sosok kutipan yang saya ambil dari buku tentang perjuangan Dewi Sartika. Jika seorang perempuan mendapatkan pendidikan, maka secara otomatis Dewi Sartika ingin memberitahu kita bahwa jika kita mendidik satu perempuan sama dengan kita mendidik satu keluarga. Kali hambatan dan tantangan yang dialami oleh Dewi Sartika. Masyarakat pribumi ini pintar, maka mereka akan melawan terhadap Belanda. Maka sekolah Dewi Sartika itu diawasi dengan ketat dan birokrasinya itu dibasarkan tantangannya dari masyarakat pribumi sendiri. Zaman kolonial, masyarakat pribumi masih berstatus keluarga miskin, ya. Nah, ini lebih memilih anak perempuannya membantu mencari nafkah daripada belajar. Ini menjadi tembok tebal bagi akses pendidikan itu. Ya, Dewi Sartika memiliki strategi. Yang pertama, ada diplomasi langsung, yaitu beliau melakukan pendekatan ke rumah-rumah warga untuk meyakinkan orang tua dan tokoh masyarakat. Materi yang diajarkan di sekolah itu bersifat praktis, artinya materinya digunakan di kehidupan sehari-hari, seperti tadi mengajarkan menyulam, mengurus anak, membangun kerjasama dengan pejabat lokal dan bangsawan progresif. Maksudnya, Dewi Sartika membangun atau memberikan relasi hubungan dengan pejabat-pejabat yang sangat berpengaruh di sana. Kemudian ada wawasan dan relevansi. Sekarang meninggalkan sistem pendidikan yang melampaui sekadar teori kelas, menggabungkan 3 pilar utama dialog dan keteladanan. Strategi menghadapi tantangan sosial melalui aksi nyata dan komunikasi yang santun. Terima kasih Bu Binti atas pemaparannya tentang Dewi Sartika. Luar biasa ya perjuangan dari Dewi Sartika. Ini itu lebih dikenal oleh masyarakat luas dibandingkan dengan Raden Dewi Sartika. Padahal sama-sama berjuang untuk bangsa ini. Kira-kira faktor apa ya yang mempengaruhi itu semua? Beberapa faktor yang mempengaruhi. Dewi Sartika lebih ke aksi nyata berupa pendirian sekolah atau taman istri. Nah, sedangkan Raden Ajeng Kartini itu lebih ke pemikiran-pemikiran melalui suratnya yang dibukukan. Kita tahu bukunya itu Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, pemikiran dari bukunya itu dicetak, diperluas sampai ke skala nasional. Maka itu yang membuat Raden Ajeng Kartini lebih dikenal. Sedangkan Dewi Sartika itu pendiriannya hanya berfokus di wilayah lokal, yaitu wilayah Pasundan, Jawa Barat. Apa yang bisa diimplementasikan oleh Bu Binti
di era digital dengan program-program yang ada. Anak bukan hanya dibekali dengan pengetahuan, tapi anak-anak harus dibekali dengan yang namanya keterampilan. Bagaimana sih keluhuran budi tersebut, karakter itu bisa memajukan yang namanya pendidikan? Di sini ada 3 pilar utama kemajuan bangsa Indonesia, yaitu pendidikan karakter yang menanamkan etika, kejujuran. Kita bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya mengajarkan anak-anak dengan budaya mengabdi, memadukan ilmu pengetahuan, keterampilan praktis, dan pembentukan karakter. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.